50006 dari kelas A, Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menampilkan video bagaimana strategi kita dalam perencanaan pembelajaran. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mohon diperiksa di kanan kirinya ketika ada sampah mohon dibuang. Nah, sebelum itu saya mau absen dulu. Sterling Mulyani, Hadir, Bu. Sri Wahdayanti, Putri Aprilia, Hadir, Bu. Kasih Hirana. Hadir, Bu. Oke, jadi hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Sosiologi. Ya, betul. Nah, kemarin kita telah mempelajari penelitian kuantitatif. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau menampilkan apa sih? Apa yang ada dalam pikiran adik-adik? Ini Penelitian, Ibu. penelitian. Di sini terdapat gambar. Ini bisa dijadikan sebagai simbol pencarian. Ini kalau ini bisa dikatakan sebagai Simbol pencarian. simbol pencarian. Ada pulpen, ada buku, wawancara. Ini bisa dibulatkan menjadi sebuah penelitian kualitatif. Nah, karena dalam penelitian kualitatif itu kita membutuhkan media untuk mencatat informasi, dan kita juga dari simbol ini adalah terbukti bahwa kita telah akan membahas penelitian kualitatif yang berdasarkan Nah, jadi kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Sebelum itu, siapa yang bisa bacakan studi kasus di atas dengan dibaca besar? Mohon satu orang. Ya, silakan. Mia, seorang ibu dua anak, hidup dalam ketakutan akibat kekerasan dari suaminya. Dalam bertahun-tahun, ia menghubungi temannya, Nisa, yang membantu berhubung dengan organisasi dukungan korban KDRT. Di sana dia bertemu dengan perempuan lain yang mengalami hal serupa, memberi semangat satu sama lain dengan dukungan tersebut. Dia akhirnya menemukan keberanian untuk meninggalkan suaminya dan mulai membangun hidup baru. Pengalaman dia menyoroti pentingnya dukungan sosial bagi tukang KDRT dalam proses pemulihan. Nah, jadi di sini kasus dia seorang ibu dari dua anak yang hidup dalam ketakutan akibat kekerasan dari suaminya. Jadi di sini bisa kita buatkan bahwa dia itu perlu kita cari tahu sebenarnya kekerasan dari suaminya itu berupa apa, fisik maupun kekerasan lainnya. Jadi saya mau bertanya, dari kasus tersebut tema apa yang cocok? Apa coba?
keluarga berantakan. Nah, coba siapa? Bisa? Saya Bu, Apa? menurut saya KDRT. Oke, jadi Ibu kasih tahu ya. Jadi jawabannya itu penelitian kualitatif. Kenapa bisa? Ya, karena dari kasus tersebut kita dapat melihat bagaimana sisi sisi buruknya dan sisi baiknya dari dunia ini. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa itu penelitian kualitatif karena beserta dengan data-datanya. Nah, kita akan membahas penelitian kualitatif menurut dua para ahli. Jadi sebelum kita membuat suatu penelitian kualitatif, kita perlu ketahui apa sih itu penelitian kualitatif. Jadi menurut Moleo 2007, menurut Lexi Moleo, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna pengalaman dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks sosial yang lebih luas. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa penelitian bisa bermakna dengan suatu kita bisa mengambil penelitian dari pengalaman atau hal-hal yang sudah terjadi. Jadi menurut Moleo ini pentingnya interaksi antara peneliti dan subjek penelitian untuk mendapatkan data. Karena sebelum kita melakukan penelitian, kita perlu mempunyai data. Dalam penelitian kita akan menghasilkan data. Jadi sebelum kita melakukan penelitian kualitatif ini, perlu kita ketahui apa yang perlu kita teliti. Yang kedua, menurut Bogdan dan Bigland, menurut Robert Bogdan dan Sarin Bigland, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian menurut Bogdan dan Bigland ini, penelitian itu bisa kita dapat dari orang-orang yang ditemani berinteraksi. Kita bisa mendapatkan informasi dari orang-orang yang ditemani berinteraksi. Contohnya, kita ingin mengetahui, kita ingin meneliti tentang suatu kejadian yang ada di desa kita. Nah, kita berinteraksi dengan orang yang ada di desa tersebut, maka kita akan mendapatkan informasi beserta data yang akan kita teliti. Nah, kan kita sudah mempelajari apa itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi kita perlu membandingkan karena penelitian itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita perlu membandingkan metode ini. Jangan sampai kamu mengira penelitian ini bersifat kuantitatif, tapi dia kualitatif. Jadi perlu kita bandingkan. Dalam penelitian kuantitatif, pendekatan dia menggunakan angka dan statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan di penelitian kualitatif, dia hanya menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Dan Pak, lihat coba dapat ini? Tidak. Nanti gue potong. Iya. Lanjut. Nah, nomor 2, dalam tujuan penelitian kualitatif
jadi kita akan terarah dalam melakukan penelitian. Nah, yang kedua, pengumpulan data. Pilih metode pengumpulan data yang sesuai seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Nah, kan kita mau melakukan penelitian kualitatif, jadi kita perlu melakukan wawancara atau kita melakukan kita melakukan wawancara atau kita melakukan interaksi kepada manusia lainnya. Seperti kita ingin mendapatkan data dari desa seberang, kita datang ke sana melakukan wawancara atau menanyakan kasus-kasus yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang terakhir ada analisis data. Nah, setelah kita melakukan langkah yang pertama, kedua, ketiga, kita perlu melakukan analisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis dengan mengidentifikasi tema, pola, dan makna. Jadi, setelah kita menyusun dari perumusan masalah, dari tujuan penelitian, kita tentukan ini tema apa dan bagaimana pola dan makna dari data tersebut yang ingin kita teliti. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan sumber belajar. Jadi, adik-adik, belajar itu bukan hanya tentang dari sini, tapi kita adik-adik juga bisa belajar melalui internet, karena semua pasti punya gadget. Nah, sebelum itu Ibu sudah mengirim tugas dalam bentuk tes diagnostik kognitif. Jadi, mohon dibuka HP-nya dan dijawab soal-soal. Itu tadi tugas individu untuk adik-adik sekalian. Jadi sekarang Ibu mau kasih kelompok. Sri Muhdayanti dengan Putri Aprilia kelompok 1. Sheryl Yuliani dengan Santi Kirana kelompok 2. Jadi mohon dicatat tugas kelompoknya. Enggak. Langkah-langkah penelitian kualitatif. Itu saja. Dan sebentar itu kalian akan presentasikan di depan. Sebutkan langkah-langkah penelitian. Sebutkan. Kan tadi saya sudah bahas 3 langkah-langkah. Sebenarnya banyak langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Sebutkan saja. Tapi diperhatikan sih. Satu, silakan di seberang kiri saya. Jadi saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi langkah-langkah penelitian itu yang pertama menentukan topik penelitian, yang kedua menuliskan masalah, yang ketiga kajian literatur, yang keempat pemilihan metode, yang kelima seleksi simpel, yang keenam pengumpulan data, yang ketujuh analisis data, yang kedelapan penyusunan laporan, yang kesembilan kualitas dan reliabilitas, dan yang ke-10 itu kebutuhan dasar
kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena, persepsi, motivasi, dan konteks sosial dari subjek penelitian. Oke, benar sekali. Jadi kalian sudah mampu memahami apa yang disampaikan tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan manusia melalui pendekatan deskriptif, natural dan partisipatif. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan cocok untuk mengeksplorasi realitas sosial kompleks melalui pendekatan siklus dan interaktif, melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan pengembangan teori. Cut duluan, Kak. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin menanyakan bagaimana sih perasaan adik-adik belajar penelitian kualitatif. Mulai dari yang paling pertama, kasih Senang. bagaimana dicontohkan senang. Oke, Sherly, Senang Ibu. bagaimana kalau senang? Nah, selanjutnya Putri. Senang Ibu. Senyum. Wadah. Jadi, alhamdulillah kalian itu senang dalam pembelajaran penelitian kualitatif. Jadi, untuk adik-adik, Ibu ingin memberikan penguatan materi. Jadi, Ibu harap adik-adik ini mampu memahami dari pembelajaran tadi, dari penelitian kualitatif. Jadi, suatu saat di saat dunia kerja ataupun kalian di dunia kampus, kalian itu akan melakukan penelitian ataupun kalian bekerja sebagai aparat desa. Jadi, kalian itu akan melakukan penelitian maupun kualitatif maupun kuantitatif. Jadi, kalian kalian akan mempunyai langkah-langkah. Kalian sudah mengetahui langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk melakukan proses penelitian kualitatif. Nah, baik, cukup sekian pertemuan hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video pembelajaran strategi perencanaan pembelajaran sebagai tugas akhir dari mata kuliah strategi perencanaan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.